Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat GMI Pos Pelayanan Sukarame. Pagi hari ini kita akan mulai masuk dalam ibadah minggu hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Hari ini kita datang bersekutu di hadirat Allah. Kita akan bersama memuji dan membesarkan namanya. Kasih dan kesetiaan Allah telah menjaga dan memelihara kita semua. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Allah untuk bertemu dengannya yang telah mengundang kita semua, yang lemah, yang sakit, yang terhilang, kesepian, patah hati, yang ketakutan, dan semua yang memerlukan juru selamat, Yesus Kristus. Semua yang membutuhkan harapan, dan mari datang dan dapatkan harapan di dalam Tuhan. Mari datang dalam pujian, pengagungan, dan penyembahan. Karyanya besar, karena kasih Allah diberinya anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Sekalinya sempurna dalam menebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar apabila percaya, diampuni Yesus dengan segera. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Besar pengajaran, besar usaha, karena Yesus sekarang kita bersuka. Namun lebih murni, tinggi dan besar kegembiraan di dalam karunia. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang.
muliakan Allah, karyanya besar. Kuasa Allah yang begitu besar dan kasih karunia-Nya yang melimpah telah mengambil kepingan kehancuran hidup kita yang dikarenakan oleh dosa. Allah membalutnya dan mengampuni segala pelanggaran dosa kita. Dan marilah kita mengakui segala dosa pelanggaran kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, yang tak mampu kami melukiskannya, kasih-Mu yang tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah tak berdasar, yang adalah anugerah. Kasih Allah mendengarkan dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tetap kuasa, Kau lenyaplah. Manusia menolak firman, berbalik pada berhala. Kasih Allah tak terduga, dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya.
Allah yang besar, langit dari timur ke barat akan mengundangnya. Kasih Allah tak terduga dalamnya Tuhan, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk tidak marah dan tidak dengki terhadap orang yang berbuat jahat, terhadap orang yang berbuat curang, karena itu sama sekali tidak berguna. Orang yang berbuat jahat dan curang akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika orang memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Gloria Patri. Gloria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Tuhan, ajarilah kami untuk setia dalam bertindak benar dan jujur, serta tidak marah dan tidak iri kepada orang lain yang berbuat jahat. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap teguh dalam iman kepercayaan kepadamu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan kami membutuhkan-Mu. Kami ingin Engkau mengajarkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi. Karena dalam firman-Mu, Engkau memerintahkan untuk mengasihi, bukan saja mengasihi orang-orang yang mengasihi kami, tetapi lebih dari itu, ialah mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang membenci kami, mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan kasih-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menggenapi hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mau merenungkan firman-Mu ya Allah. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus.
Ada satu kerinduan dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa dekat dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh senantiasa merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kami senantiasa boleh mengasihi-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan, dalam kehidupan yang kami jalani, sungguh kami tidak mampu melakukannya. Sungguh kami tidak berdaya menghadapi semuanya. Tapi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami boleh dikuatkan firman-Mu. Firman-Mu yang hendak mengajarkan kami tentang kasih. Firman-Mu yang hendak mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau bermurah hati kepada kami. Buka hati kami Bapa, untuk kami boleh menerima firman, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh boleh kami melakukannya. Saat kami merenungkan akan Engkau ya Allah, betapa besar kasih-Mu atas kami, betapa luar biasa pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Dan itu semua Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan, ajari kami juga untuk mengasihi dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan pertolongan Engkau saja. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing Tuhan, kami boleh dilawat oleh firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib itu Tuhan, hadir bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, dimanapun hati kami berada. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita akan membacakan ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang ada di rumah bersama dengan keluarga boleh menyimak pembacaan firman Tuhan, dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu dikehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbelas kasihlah seperti Yesus berbelas kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam dunia Yahudi, orang selalu merindukan memiliki seorang guru. Bagi orang Yahudi, jika dia mempunyai seorang guru, itu adalah satu kebanggaan, suatu kehormatan bahwa dia memiliki seorang guru. Dan bagi mereka yang memiliki guru, maka tuntutannya satu, bahwa setiap murid harus bisa seperti gurunya. Nah, dalam teks yang kita baca hari ini pun, Bapak, Ibu, dan Saudara, Lukas mau menggambarkan bahwa Yesus adalah guru bagi kita. Yesus adalah orang yang kita percayai sebagai Tuhan, dan kita adalah murid-muridnya. Dan firman Tuhan hari ini pun, Bapak, Ibu, mengajak saya, mengajak Bapak, Ibu, sebagai murid Kristus, kita harus bisa seperti guru kita. Seperti dikatakan di ayat yang terakhir tadi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Dalam Injil Lukas pasal 6, Bapak Ibu dan Saudara, ini memiliki satu kerangka acuan eskatologis, di mana apapun yang kita berbuat akan ada dampaknya, bukan hanya pada dunia, tapi pada kehidupan yang akan datang, kehidupan surga yang akan Tuhan tunjukkan. Ini tadi kita lihat di dalam pembacaan responsoria kita, bagaimana Mazmur menggambarkan orang-orang kaya sangat diberkati, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya harta hidupnya senang dan luar biasa. Tapi satu sisi orang-orang yang miskin mungkin dikatakan gak diberkati. Kadang orang miskin iri kepada orang kaya. Kadang orang miskin mengatakan dikutuklah orang kaya. Tapi Tuhan katakan jangan iri kepada orang yang kaya. Ya, karena orang kaya akhirnya akan menjadi seperti lumpur, lisut dan juga layu. Tapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang tidak iri kepada orang yang kaya, Tuhan akan memberkatinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu yang lalu kita masih ingat akan khotbah Yesus yang masih dalam konteksnya Injil Lukas pasal yang ke-6. Apa Yesus lakukan, Bapak Ibu? Kemarin kita bisa mendengar, melihat, menyaksikan betapa kuasa Yesus yang ajaib itu keluar dari tubuhnya, menyembuhkan setiap orang yang sakit, orang yang banyak berkumpul saat itu, saat Yesus berkhotbah, kuasa Yesus keluar, Bapak Ibu. Dan orang banyak yang mengalami sakit disembuhkan, bahkan orang anak gadis yang meninggal pun bisa mengalami suatu kesembuhan. Kenapa? Ada kuasa Yesus yang mengalir. Bahkan kita juga melihat disaksikan oleh orang banyak yang menjadi saksi. Bagaimana orang yang kerasukan setan itu juga keluar karena kuasa Yesus yang luar biasa. Kuasa Yesus betul-betul menjungkir balikkan, mengalahkan, kekuatan roh jahat. Itu minggu lalu yang kita dengar. Dan hari ini pun Bapak Ibu, dalam pembacaan yang di atasnya perikop kita, Yesus baru saja mengucapkan ucapan-ucapan bahagia kepada para pendengarnya. Dan Yesus juga baru mengucapkan kata-kata celaka kepada para pendengarnya. Celakalah kamu yang kaya, ya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di ayat yang pertama atau ayat yang ke-27, Yesus memulai dengan satu perkataannya. Dia berkata kepada kamu yang mendengarkan. Artinya kepada orang-orang yang saat itu mau mendengarkan Yesus. Atau dengan terjemahan lain, Yesus mengatakan, saya mengatakan kepada kamu yang masih mendengar. Apa yang mau Yesus katakan, Bapak Ibu dan Saudara? Setelah kuasa Yesus keluar menyembuhkan banyak orang, setelah kuasa Yesus mengusir kuasa-kuasa roh jahat, Yesus mau menyampaikan hal yang sangat penting kepada siapa? Kepada mereka yang mau mendengarkannya. Dan Yesus mau menyatakan, dan apa yang dinyatakan Bapak Ibu? Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, berkatilah mereka yang mengutukimu, berdoalah bagi mereka yang menghinamu. Bapak Ibu dan Saudara, sampai di sini Bapak Ibu, Yesus memberikan suatu perintah yang menurut saya, menurut Bapak Ibu, menurut banyak pendengar, ini suatu perintah yang mustahil. Suatu perintah yang sepertinya gak mungkin untuk bisa dilakukan. Mungkin di sebagian kita yang mendengarkan zaman saat ini pun Bapak Ibu, sebagian orang pasti masih mempertanyakan akan perintah Tuhan ini. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai musuh saya? Tidak mungkin saya bisa mencintai musuh saya. Ya, saya tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Orang yang sudah menyakiti saya, mereka sudah membenci saya, mereka sudah membuat masa depan saya hancur. Bagaimana saya bisa mengasihi mereka? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bagaimana mungkin saya bisa memberkati mereka, mendoakan mereka yang hari-hari terus teringat betapa sakitnya hati ini dibuatnya. Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata yang mau Yesus sampaikan saat kita mau mendengar Bapak Ibu, ada bicara tentang kasih. Kasih yang tadi saya katakan ini sangat mustahil untuk bisa kita melakukannya. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan kita itu saat kita hidup dalam sesuatu yang tidak penuh dengan kasih, saat kita diingatkan, kasihilah mereka. Karena kita mendengar perintah ini Bapak Ibu, seringkali dalam hati kita juga timbul rasa kekesalan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita nggak mampu untuk melakukannya. Kita nggak mampu untuk bisa berbuat kasih.
Ini salah satu perintah yang agung daripada Yesus. Lalu kita apakan perintah ini, Bapak Ibu? Kita akan berbuat apa dengan perintah ini? Kalau kita merasa terus memperdebatkannya, kita merasa terus mempertanyakannya, maka sampai kapanpun Bapak Ibu dan Saudara, terkadang kita nggak bisa melakukannya. Ya. Lantas apakah kita akan abaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Lantas apakah kita akan diamkan firman Tuhan ini? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Bapak Ibu kita tidak banyak mengalami perubahan dengan firman ini. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap terus tinggal dalam kebencian sampai hari ini. Firman ini sudah lama disampaikan Tuhan kepada kita yang mau mendengarkannya. Seringkali Bapak Ibu kita masih asik dalam dunia balas dendam, Bapak Ibu. Seringkali kita masih menikmati gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita masih bangga kalau kita bisa melampiaskan kemarahan, kebencian kepada orang yang menyakiti kita. Kita masih sering mendoakan semoga dia celaka karena telah menyakiti saya. Kita masih begitu gampang hidup dalam hal yang seperti ini. Padahal perintah ini perintah yang agung, Bapak Ibu. Supaya kita bisa mengasihi musuh kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita merenungkan firman ini, Bapak Ibu, kita bertanya, kita Tuhan, kayaknya saya nggak bisa. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, sepanjang firman ini terus menjadi perdebatan dalam hati kita, firman ini hanya akan terus menjadi suatu pertanyaan, maka firman ini tidak akan pernah bisa mengubah kita. Firman ini tidak akan bisa membawa satu perubahan dalam diri kita. Lantas apa yang mau kita lakukan, Bapak Ibu? Tadi dalam ayat 31 jujur, Tuhan mengatakan, apa sih yang dibutuhkan manusia paling hakiki? Yaitu dikasihi. Semua orang ingin dikasihi, Bapak Ibu dan Saudara. Semua orang tidak ingin hatinya terluka. Ya. Tidak harus dengan bertatap muka orang bisa menyakiti kita, Bapak Ibu dan Saudara. Melalui status yang kita pasang, lalu muncul komentar yang tidak baik, kita ada rasa sakit yang luar biasa, bahkan sampai lama timbul kebencian dan juga dendam. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan katakan apa yang mau kau perbuat untuk orang lain bagi dirimu, perbuatlah seperti itu. Kalau kita ingin dikasihi, Bapak Ibu, Tuhan katakan kasihi mereka. Kalau kamu nggak ingin jadi musuh, kasihi mereka semua. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Jadi mari Bapak Ibu dan semua yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita pada hari ini. Satu hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita memang nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi saat kita berhenti terus mempertanyakan perintah ini, dan kita juga mendiamkan diri, dan kita juga mengevaluasi, nggak mau terus memperdebatkan perintah ini, kita perlu bertanya pada Tuhan, aku mengasihi, tapi Engkau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi. Dan coba kita akan rasakan bahwa saat kita merenungkan ini, saat kita mengakui, Tuhan aku tidak bisa, aku mau mengasihi Tuhan, tapi Engkau dulu mengasihi Tuhan. Dan kita akan melihat, Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Begitu dalam hal ini, Bapak Ibu dan Saudara, bagian kita hanya satu, taati perintah ini. Ikutilah perintah ini, Bapak Ibu dan Saudara. Bersedialah taat akan perintah ini. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam diri kita, memampukan kita untuk melakukan perintah mengasihi musuh ini. Sebagaimana dalam yang pertama tadi dikatakan, bahwa dengan kuasa Yesus yang keluar dari tubuhnya, orang yang sakit, orang yang mati, orang yang kerasukan setan, sembuh oleh kuasa Tuhan. Hari ini, kalau engkau mau taat dan tidak terus memperdebatkan perintah ini, Tuhan aku mau taat perintah-Mu, maka kuasa Allah yang besar itu akan keluar dalam diri kita, dan kita akan bisa mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Amin, Bapak Ibu. Hanya dengan kuat kuasa Tuhan kita bisa mengasihi musuh kita, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak akan mampu. Itu satu hal yang harus kita lakukan. Taatlah pada perintah Tuhan. Taat dan tunduk, maka Allah akan mengerjakannya. Dan itu sebenarnya adalah rahasia kemenangan bagi kita. Tuhan juga melihat, Bapak Ibu dan Saudara, dengan kuasa Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Lukas mau menunjukkan bahwa orang Kristen itu berbeda. Karena latar belakang ini, Lukas juga menceritakan bahwa orang Yahudi dan orang Romawi itu tidak bisa bersatu. Orang Yahudi dan orang Romawi selalu membenci. Orang mereka selalu mengatakan itu musuh saya, gak layak. Orang Romawi itu penindas dan lain sebagainya. Gak akan ada bisa kasih di dalam mereka. Dan dalam Injil Lukas mau katakan bisa saat engkau ikuti guru, saat engkau ikuti Yesus. Karena norma dunia, Bapak Ibu,
adalah ukuran orang yang berdosa. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang berdosa yang kita lihat dalam kehidupan ini Bapak Ibu, itu juga sama dengan kita, hampir sama. Tadi dikatakan mereka mencintai sesama mereka. Mereka mengasihi. Mereka meminjamkan. Mereka juga berbuat baik kepada mereka. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pola dunia pada saat ini. Itulah yang selalu dipakai oleh dunia. Dan dunia katakan, oh itu sudah hebat. Sama-sama preman pun mereka mengasihi. Sama-sama perampok pun mereka juga mengasihi. Lalu pertanyaan kita, apa lantas hebatnya kita? Kalau mereka juga punya kasih. Sesama mereka juga saling meminjamkan. Walaupun tuntutannya mereka mengharapkan lebih baik lagi. Tapi di sini Bapak Ibu, kita sebagai murid Kristus, kita sebagai orang yang belajar dari Kristus, apa yang kita lakukan? Kasih yang kita berikan, cinta yang kita berikan, bahkan pinjaman yang kita berikan, itu harus didasari dengan belas kasihan Tuhan. Kita tidak mau seperti pola dunia Bapak Ibu. Mereka selalu berbuat baik karena apa? Ada timbal baliknya. Kalau saya mengasihi kamu, kamu harus mengasihi saya. Itu oke dunia. Tapi Tuhan katakan itu dunia orang yang berdosa. Aku meminjamkan kamu dan aku rindu baliknya juga lebih besar. Timbal balik ini Bapak Ibu suatu perbuatan yang mengharapkan di masa tua dia bahagia. Paling tidak saya akan menuai kebahagiaan nanti. Itu kedengarannya bagus Bapak Ibu. Dan itu yang diharapkan dunia. Tapi Yesus katakan itu dilakukan oleh dunia yang berdosa. Lalu kita ada saat ini Bapak Ibu. Tuhan mau katakan kita harus beda. Ya, jadi apa yang kita perbuat Bapak Ibu? Seperti saya katakan di awal, memiliki pengertian eskatologis. Ya. Kalaupun kita berbuat baik tidak dibalas hari ini, kalaupun kita mengasihi tidak dibalas dengan hari ini, tapi Tuhan ingatkan ada makna eskatologisnya nanti dalam kehidupan di mana akan datang. Diperhitungkan semuanya. Ini yang tidak ditangkap oleh dunia pada saat ini Bapak Ibu. Dia hanya mengharapkan aku memberi maka aku ingin mendapatkannya. Ini konsep dunia. Dan itu diikuti oleh orang-orang Kristen hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu, belas kasihan yang kita lakukan harus seperti Yesus, memiliki makna eskatologis. Tuhan juga katakan Bapak Ibu, orang miskin akan selalu ada. Ya, dan kita nggak harus iri dengan orang yang kaya. Orang yang jahat kok kayaknya makmur kehidupannya. Tapi Tuhan terus akan pelihara sampai kepada nanti. Jangan berhenti kau mengasihi. Kalaupun dia kejahatannya kaya, nggak usah iri dengan itu. Tapi pakailah kasih Tuhan. Maka aku akan mempertimbangkan semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan saat Tuhan katakan, aku akan mengatakan kepadamu, kamu yang mendengarkan. Hari ini kita yang mendengarkan firman ini Bapak Ibu, Tuhan mau panggil kita. Dengan kekuatan yang luar biasa, kita akan disebutkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada satu sakit penyakit yang menghalangi kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ada sakit hati yang begitu luar biasa sehingga kita tidak bisa mengasihi. Ada kekuatan roh jahat yang inginnya terus membenci orang. Tuhan katakan, bagi yang mendengarkan hari ini, dengan kuasa yang sudah aku keluarkan itu, kasih seperti aku mengasihi. Ini adalah panggilan untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu. Kita butuh belas kasihan Allah, dan Allah sudah melakukannya kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pembacaan di Almanak, khotbah perjanjian lama itu tentang Yusuf Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dalam kitab Kejadian. Ya, narasi kitab Kejadian menceritakan sesuatu yang saya pikir luar biasa. Dari zaman Abraham, nenek moyang bangsa Israel saya katakan, ya, bersama Sarah. Saat itu Bapak Ibu dan Saudara, Ismail itu diusir oleh Abraham. Hanya dengan sepotong roti dan sebotol air minum. Bahkan di padang gurun Ismail sudah mau mati. Ya, mamanya sudah pasrah. Ya. Diusir Bapak Ibu. Kalau hari ini ada orang tua yang mengusir anaknya, bagaimana rasa sakit hatinya? Nggak mendapat warisan. Dia anak kandung Abraham loh Bapak Ibu. Sakit hati nggak? Sakit. Tapi kalau kita melihat dalam Kejadian 23 Bapak Ibu, saat Abraham mati, Ismail dan Ishak bersatu bersama-sama membuang bapaknya. Kita juga melihat Bapak Ibu dari keturunan Ishak. Siapa? Yakub dan Esau. Esau karena merasa ditipu, dia rasa sakit hati yang luar biasa. Harus membunuh adikku itu. Ini saudara kembar. Yakub harus merantau puluhan tahun. Dan saat dia datang mau menjumpai abangnya, dia sudah siap, pasti murka abangku ini. Pasti aku akan
ditendang sama dia, gitu ya. Dia sudah siapkan barisan-barisannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Esau? Datang ke adikku. Dia memberikan bahunya. Dia peluk oleh Yakub. Gak ada dendam lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saat Iskak mati, Yakub dan Esau pun menguburkannya. Itu dalam perjanjian lama. Kita juga melihat dalam khotbah perjanjian lama dalam amanah tentang Yusuf. Yusuf juga disakiti oleh saudaranya. Yusuf juga mau dibunuh oleh saudaranya. Ini sungguh sangat yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah dia dendam? Dia nangis. Oh, ini abangku, ini adikku. Kasih itu luar biasa, Bapak Ibu. Harusnya Yusuf bisa dendam. Dia diperlakukan dengan tidak baik. Dia dijual. Bahkan mau dibunuh oleh semua saudaranya. Tapi apa perkataan Yusuf, Bapak Ibu? Marilah mendekat. Akulah Yusuf adikmu yang pernah kau jual dan mau kau bunuh. Ini kan kasih, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Ini gak ada dendam, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena semua orang butuh kasih, Bapak Ibu. Semua orang membutuhkan kasih. Dan hari ini, firman yang ajaib ini, Bapak Ibu, sampai kepada kita semua. Ini panggilan Yesus. Ini memang sulit, Bapak Ibu. Tanpa pertolongan Tuhan, kita gak akan bisa. Itu hari ini Yesus sudah mengajar kepada saya. Mengajar kita semuanya, Bapak Ibu. Prinsip kasih yang Yesus mau tanamkan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan contoh-contoh yang sudah dituliskan dalam pembacaan tadi. Saya nggak menjelaskan satu persatu kenapa harus ditampar di kiri kanan, kita sudah sering mendengarkannya. Tapi prinsipnya di sini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih yang Yesus sudah berikan. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beritahukan kepada yang lainnya. Yang mereka belum punya kasih. Kita sudah harusnya mengasihi, Bapak Ibu. Kalau seandainya Yesus nggak mengasihi, mungkin boleh kita nggak mengasihi. Tapi masalahnya hari ini, Yesus sudah mengasihi kita semua. Semua yang dimiliki Yesus diberikannya kepada saya. Kalau hari ini di antara Bapak Ibu masih ada rasa sakit hati, dendam, seperti dalam perjanjian lama. Semua nenek moyang kita, Bapak Ibu, Abraham, Iskak, dan Yakub punya masalah. Tapi mereka punya caranya. Yusuf bahkan mengumpulkan anak-anak dari abang-abangnya. Supaya apa? Supaya masalah dendam ini gak membara lagi. Supaya anak Yusuf pun gak dendam kepada anaknya Ruben, Yehuda. Supaya selesai masalah itu. Karena bagi Yusuf perlu suatu keakraban. Sering di Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus punya kasih seperti Tuhan. Bahkan khusus sekalipun harus kita kasihi. Aku gak bisa Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman ini. Di mana Bapak Ibu berada hari ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu hadir bersama dengan kita hari ini. Rasakan kuasa Tuhan. Renungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Mungkin kita akan katakan hari ini, Tuhan aku gak bisa mengasihi. Hari ini Bapak Ibu kita hidup di tengah dunia yang sangat jahat. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara kekerasan melawan kekerasan. Sampai di mana kedamaian akan ditemukan. Di dunia yang penuh dengan kekerasan, iri hati hari ini. Di manakah kita bisa menemukan kasih? Tuhan sudah memanggil saya dan Bapak Ibu untuk bisa mengasihi. Kalau hari ini kau belum bisa mengasihi, ingat, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memanggil kita. Kuasanya yang hebat sudah diberikan kepada kita. Agar kita mampu mengasihi. Satu hal, tunduklah. Taati perintah Tuhan. Kau nggak terus bisa memperdebatkan perintah itu. Kau nggak terus ambil alasan akan perintah itu. Tapi hari ini Tuhan menyapa kita semua. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ambil waktu Bapak Ibu dan renungkanlah firman ini. Betapa luar biasanya Yesus memanggil kita semua. Betapa luar biasanya Yesus mengajak kita semuanya. Yesus tahu akan kehidupan hakiki kita. Bahwa kita semuanya ingin dikasihi. Kita ingin dalam hidup ini memiliki kasih. Dan tidak ada orang yang membenci kita. Kita lakukan hal itu kepada orang lain. Dan kuasa Yesus yang besar itu sudah dilimpahkan kepada kita. Agar kita bisa melakukannya. Mari kita minta kepada Allah hari ini, Tuhan, ajar kami kasih-Mu itu. Ajar kami melakukan perintah-Mu itu, Tuhan. Di tengah kami tidak bisa melakukannya. Di tengah dunia yang hari ini membenci saya.
Bagaimana saya mengasihi dia, Tuhan. Dia sudah menghancurkan masa depan saya. Bagaimana saya mendoakan dia, Tuhan. Dia sudah menyakiti hati saya. Hari ini, Yesus memanggil. Hari ini, Yesus menginginkan engkau seperti Yesus. Memiliki belas kasihan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, buka hatimu. Terima perintah ini. Dan lakukanlah dengan kekuatan Yesus. Maka kemenangan demi kemenangan akan kau rasakan. Maka berkatnya daripada Allah pun akan terus mengiringi sepanjang kehidupanmu. Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Jangan sakit hati kepada mereka. Pakai kuasa Tuhan untuk mendoakan mereka semuanya. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat pada. Pandaikan aku lakukan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa berguna. Ajari kami ya Allah akan kasih. Ajari kasih yang luar biasa kepada kami Tuhan, agar kami bisa seperti Engkau mengasihi orang lain. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kehendak. Puji tiap hari. Berserulah kepada Allah. Biarlah Allah mengajar kasih-Nya kepada kita. Kita yang belum bisa mengasihi di hari ini, kita bimbingan Allah. Minta kasih Allah untuk mengajari kita semua. Kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Biarlah musik yang memuji Tuhan. Biarlah hati Bapak Ibu terus terarah kepada Allah. Bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa mengajarkan kepada kita. Hari ini, buka hatimu Bapak Ibu dan Saudara, dan terima Yesus. Ikuti segala perintah-Nya. Maka kekuatan, penyertaan, dan berkat akan dilimpahkan atasmu. Kau akan hidup dengan kemenangan yang daripada Allah. Karena apa yang diajarkan adalah suatu hal yang sangat mulia demi kehidupan, kebahagiaan kita bersama. Cinta itu lemah lembut dan sederhana. Cinta itu
Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, yang sudah mengasihi kami, bahkan yang sudah mengampuni kami, bahkan menyelamatkan kami dengan kasih yang total. Karena itu pada saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga untuk semua pengurus di pos pelayanan di Sukarame ini. Kami mau pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan, dan urapi dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, supaya hamba-hambamu ini melayani dengan penuh kasih, melayani dengan segenap hati, karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kami. Diberikan kuasa yang daripada Tuhan, supaya pelayanan setiap hamba-Mu dan pengurus ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga perkenankan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami mau berdoa untuk Bapak Catur Harjo. Kami berdoa untuk Bapak Suimin. Kami berdoa juga untuk Ibu Lili Sugeng. Kami berdoa Saudari Melian Sari Yusuf. Kami berdoa untuk Saudari Yani dan juga Erik. Kami berdoa juga untuk kesehatan Bapak Hermawan. Kami berdoa juga kesehatan untuk Ibu Vira. Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain, mereka yang kurang sehat. Kami mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena itu, jamahlah mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, supaya mereka boleh mengalami sukacita. Karena Tuhan setiap hari memperhatikan dan menyehatkan mereka. Ini kerinduan kami Bapa di surga. Juga untuk para lansia, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga jamah, sertai, pelihara hidup mereka, supaya mereka juga dikaruniakan kekuatan yang baru setiap hari, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami mendoakan juga bagi ibu-ibu yang mengandung, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai janin yang ada di dalam kandungannya supaya sehat sampai saatnya melahirkan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya untuk pertumbuhan iman mereka. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah didengarkan hari ini, membuat iman mereka bertumbuh, mengampuni dan mengasihi saudara-saudara yang lain. Teristimewa kalau mereka masih ada dendam dengan orang lain, biarlah segera diselesaikan datang kepada Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Mungkin pada saat ini mengalami kesulitan. Kami mohon kepada-Mu supaya Tuhan akan campur tangan dan memberikan jalan keluar, supaya mereka boleh mempertaruhkan setiap usaha pekerjaannya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber berkat bagi kami Tuhan. Karena itu setiap anak-anak-Mu biarlah menantikan, mengharapkan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Kami mau menyerahkan juga untuk kerinduan. Pos pelayanan di Sukarame ini merindukan tempat ibadah yang permanen. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk pembangunan rumah singgah yang direncanakan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik untuk jemaat-Mu di pos ini, kami percaya Tuhan juga akan menyelesaikannya itu. Tuhan akan menyediakan.
itu kami mempertaruhkan iman harapan kami kepada Tuhan. Kerinduan kami juga untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tuhan memberkati. Sudah banyak orang-orang yang masih belum percaya kepadamu, yang kami gumuli, kami doakan, kami kunjungi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang punya kuasa yang besar itu. Bukalah hati mereka, agar mereka juga saudara kami ini, mungkin ada orang tua, ada saudara, bahkan ada anak yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjangkau, bekerja dalam hati mereka, menyatakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, agar saudara kami ini juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan kiranya akan memberkati TNI dan Polri yang Tuhan memberikan tanggung jawab untuk keamanan di bangsa kami ini. Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua pemimpin di bangsa kami ini, dari Bapak Presiden sampai pemimpin yang di daerah. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu satu persatu, supaya bangsa kami ini boleh merasakan akan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Teristimewa bangsa kami yang sekarang ini bergumul untuk mengatasi COVID-19 ini. Berkati Tuhan supaya ini segera berlalu, khususnya untuk COVID yang sekarang ini. Banyak sekali yang merasa takut, khawatir, tapi biarlah ya Tuhan Mu bungkus bangsa kami ini dengan kuasa-Mu. Biarlah usaha pemerintah melalui rumah sakit dan juga para medis Mu berkati, supaya orang-orang yang sakit dimanapun berada, mereka boleh sehat kembali. Khususnya akan berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan memelihara mereka, menjauhkan dari segala sakit penyakit itu, supaya kami boleh sehat memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, permohonan kami pada pagi hari ini, yang kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat rahmat yang Tuhan anugerahkan, kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan-Nya. Bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Aku memuji Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kami. Kakiku melompat kakimu, tanganku saja bagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
puji-pujimu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nama-Mu mujizat raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, tersyukuri rahmat-Nya Kau beri. Dagiku melepak kakiku, terang aku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, Allah yang maha baik dan pemurah, terimalah persembahan syukur kami atas segala karya-Mu. Biarlah ini dipergunakan oleh gereja-Mu, sehingga kebaikan-Mu dan kasih-Mu dikenali di seluruh bumi. Dan pakailah kami sebagai saksi kebaikan dan anugerah-Mu. Amin. Mohon Tuhan memberkati. agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Doxologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh firman Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kita, mengajarkan kita pada saat ini, betapa kasih Allah yang luar biasa itu. Kita harus mampu melakukannya. Kita harus bisa mengasihi seperti Kristus juga mengasihi. Dan bila firman-Nya pada hari ini mengajak saya, mengajak kita semuanya untuk taat dan tunduk dalam perintah-Nya. Arahkan hatimu kepadanya, serahkan segenap hidupmu hanya kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, hubungan suami istri dan juga anak-anakmu, dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, bahkan dalam segala lakumu. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cuma dalam saat teduh. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
Dan Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, dan tetap sehat dan selamat menjalankan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri Zoom, mungkin warta perlu kita lihat dalam sekian. Maaf, warta belum disiapkan. Jadi sampai di sini pada kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, nanti ada tayangan ulang, mungkin kita bisa sharekan situ untuk warta jemaat kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.